Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam sesi online mata kuliah MC dan protokoler. Sesi yang ke-6 yang kali ini kita akan mulai masuk pembahasan menyangkut MC. Setelah kita sebelumnya pada sesi sebelumnya kita membahas mengenai protokol, kali ini di sesi ini kita sudah akan mulai membahas mengenai MC. Menyangkut MC sebagai host dari sebuah event atau pemandu dalam sebuah acara. Kita mungkin sering bertanya-tanya, apakah MC sama dengan presenter? Mari kita lihat definisi dari kedua terminologi tersebut. Apakah TV presenter? TV presenter adalah orang yang mempresent sesuatu atau seseorang. Orang ini dia akan menjadi pemandu di acara, menjadi orang yang mengkaitkan acara di dalam sebuah acara itu dan juga melakukan interview terhadap tamu. Di sisi lain, MC atau Master of Ceremony yang kadang juga dibaca dengan MC adalah orang yang bertindak sebagai pemandu di acara di panggung berupa performance atau juga pesta. Dan biasanya Master of Ceremonies ini atau MC ini dia bertugas untuk memperkenalkan speaker atau pengisi acara, membuat pengumuman dan juga membuat hubungan dengan audiensnya sehingga agenda acara bisa berlangsung secara lancar. Dengan melihat tadi kedua terminologi tadi, maka sebetulnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebetulnya MC dan presenter merujuk pada orang yang sama atau posisi yang sama, hanya mediumnya saja yang berbeda. MC biasanya ditujukan untuk pemandu acara di panggung, sementara presenter lebih banyak ditujukan secara terminologinya kepada orang-orang yang memandu acara secara broadcasting atau penyiaran. Apakah syarat untuk menjadi MC yang baik, MC dan presenter yang baik? Yang pertama adalah memiliki wawasan yang luas. Wawasan akan membantu Anda dalam menjadi seorang MC karena membuat Anda dapat mencari kata-kata dengan baik, dapat memberi materi yang bagus terhadap apa yang Anda harus sampaikan di acara. Kemudian seorang MC juga harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kredibilitas. Tanpa kepercayaan diri, maka apa yang disampaikan menjadi tidak terlihat memiliki kredibilitas. MC juga harus memiliki kemampuan bahasa verbal atau bahasa lisan. Dengan bahasa verbal, dia dapat menyusun kata-kata dengan baik dan enak didengar. Namun bahasa lisan saja tidak cukup karena juga harus diikuti dengan penguasaan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh. Pesan yang disampaikan akan menjadi sejalan antara bahasa lisan dengan bahasa non-lisannya, non-verbalnya. Kemudian seorang MC dan presenter juga harus memiliki suara dengan kualitas yang baik. Suara menjadi salah satu hal yang penting bagi seorang MC, karena tanpa suara yang baik, penonton atau audiens Anda bisa terganggu dengan kualitas suara Anda. Kemudian tentu saja dia harus memiliki performance atau penampilan yang baik di acara, memiliki sense of humor, dan seorang MC dan presenter juga adalah seorang entertainer yang menghibur audiensnya di atas panggung. Pekerjaan seorang MC atau presenter sebetulnya tidak hanya dilakukan di atas panggung atau di depan kamera. Seorang MC atau presenter memiliki tugas jauh sebelum itu. Kita harus melakukan preparation atau menyiapkan diri sebelum acara dimulai. Yang pertama yang harus kita perhatikan sebelum acara dimulai, kita harus tahu acara yang kita akan pandu, kemudian tugas kita, role expectation yang diharapkan dari kita, kemudian kita juga harus melakukan sedikit riset dan stay organized. Apakah itu? Kita bahas satu demi satu. Anda harus tahu event Anda, maka luangkanlah waktu untuk bertemu dengan panitia penyelenggara untuk membahas keseluruhan acara sehingga Anda tahu apa yang akan Anda hadapi. Kemudian Anda juga harus tahu
tugas Anda atau kewenangan Anda, bahwa seorang MC atau presenter tugasnya adalah membuat acara berjalan dengan lancar. Karena itu dia harus membuat juga orang-orang yang terlibat di situ di dalam acara itu juga menjadi bersinar. Karena harus Anda ingat, MC bukanlah bintang dari acara. Bintangnya adalah para pengisi acaranya. Penonton pun harus diperhatikan sehingga mereka tetap senang dengan acara yang ditampilkan. Seorang MC atau seorang presenter harus tahu peranannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang harus memberikan bridging antara segmen yang ada. Dan seorang MC harus memiliki sense of humor dan public speaker, sehingga apapun yang harus dihadapi, dia dapat menghadapinya. Misalnya ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka dengan kemampuan public speakingnya dia akan melakukan improvisasi. Lakukan riset terhadap acara Anda sehingga Anda tahu siapa saja yang harus Anda perkenalkan, dan pada saat Anda memperkenalkan performance ataupun speaker, Anda bisa memperkenalkannya dengan cara yang lebih personal. Dan perhatikan juga apakah ada tamu-tamu penting yang harus Anda mention selama acara, dan juga perhatikan penyebutan nama dan title yang jelas sehingga Anda tidak salah dalam menyebutkannya. Dan Anda harus tetap dalam kerangka terorganisasi, karena jangan sampai berantakan. Maka tidak ada salahnya Anda membuat skrip kasar dari apa yang akan Anda sampaikan. Dan sampaikan juga pada para panitia bahwa sebagai MC Anda hanya memiliki satu orang sebagai LO, sehingga tidak membuat Anda pusing pada saat Anda memandu acara dengan begitu banyak permintaan dari panitia yang berbeda-beda. Dan apa yang harus Anda lakukan di dalam acara? Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan dalam acara. Kita akan bahas satu demi satu. Apa saja peran MC di dalam acara? MC adalah orang yang membuka acara. Dia adalah orang yang ada pertama kali di panggung. Maka ketika maka Anda harus memulainya dengan sesuatu yang paling berkesan dengan audiens Anda. Take your time di atas panggung sehingga Anda siap untuk membuka acara Anda. Barulah kemudian Anda membuka acara dengan memperkenalkan diri Anda dan menyambut para tamu yang hadir. Anda harus sampaikan acara Anda secara spesifik, tujuan, dan apa saja yang akan dihadapi oleh para audiens Anda. Pembukaan ini nggak perlu panjang, tapi harus berkesan bagi para audiens. Tenang dan fokus, karena segala sesuatu dapat terjadi tidak sesuai dengan perencanaan kita. Karena itu, ketika sesuatu terjadi, the show must go on, Anda harus tetap melanjutkan acara. Mungkin Anda harus memperlambat cara Anda berbicara, karena semakin cepat Anda berbicara, kemungkinan Anda melakukan salah ucap semakin besar. Anda adalah orang yang memperkenalkan speakers, pembicara, ataupun pengisi acara. Sesudah Anda memperkenalkan mereka, lead audiens Anda untuk memberikan aplaus atau bertepuk tangan sampai speaker Anda sampai di atas panggung. Lakukan juga ketika mereka selesai dengan acara hingga mereka turun dari panggung tidak terlihat oleh audiensnya. Jika speakers atau pembicara atau performer Anda melewati waktu yang sudah disediakan, beritahu mereka. Dan kemudian pada saat Anda akan memperkenalkan atau mengintroduce segmen berikutnya, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih pada speaker atau performer sebelumnya. Dan Anda bisa menyebutkan beberapa hal menarik dari apa yang telah mereka tampilkan sebelumnya. MC adalah bridging atau jembatan antar segmen. Karena itu di antara bridging ini Anda harus memberikan sesuatu yang menarik. Humor biasanya adalah sesuatu yang bisa Anda pakai. Namun kadangkala orang tidak
bukanlah seorang stand-up comedian dan dia tidak terbiasa dengan humor, jika ini yang terjadi, jangan dipaksakan. Jika sesuatu terjadi pun, Anda harus berani untuk menanyakan kepada audiens Anda, karena ini memperlihatkan Anda care dengan apa yang ada di panggung. Seorang MC yang terlihat tidak peduli dengan apa yang ada di sekelilingnya, maka akan terlihat sebagai MC yang tidak baik. Seorang MC harus prepare terhadap apapun yang terjadi. Kesalahan bisa terjadi karena kesalahan manusia, kesalahan teknis dan sebagainya. Maka MC harus berperan di sini, melakukan improvisasi sehingga acara tetap berjalan dengan lancar. Tugas MC yang terakhir adalah menutup acara. MC adalah orang yang paling pertama di atas panggung dan paling terakhir meninggalkan panggung. Karena itu dalam menutup acara, penutupan acara Anda harus terlihat sama menariknya dengan pembukaannya. Ucapkan terima kasih pada semua yang sudah berpartisipasi, baik para pembicara, performance, dan para panitia yang terlibat. Kemudian berikan sedikit summarize atau sedikit rangkuman terhadap acara atau kegiatan yang sudah berlangsung. Dan mungkin saja acara sejenis akan dilakukan di waktu yang mendatang, maka Anda bisa memberikan indikasi bahwa acara seperti ini akan dilakukan lagi dan mungkin bisa meminta para audiens Anda untuk ikut berpartisipasi di acara yang selanjutnya. Dari pembahasan tadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi tips untuk para presenter atau MC. Yang pertama adalah selalu percaya diri dan terhubung dengan audiens Anda. Senyumlah seperti Anda selalu berbahagia dan Anda memang harus terlihat berbahagia berada di sana. Selalu prepare, tapi jangan Anda baca ataupun jangan dihafal. Jika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya, jokes ataupun lawakan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa Anda pakai. Tapi kalau Anda tidak merasa bisa melucu, Anda tidak perlu paksakan. Ingat, Anda bukan adalah star atau bintang dari acara. Anda bisa menggunakan cue card sehingga naskah Anda bisa menjadi lebih pendek. Demikianlah beberapa pembahasan kita menyangkut MC sebagai pemandu dalam sebuah acara. Menyangkut MC ini masih akan kita bahas dalam sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.